Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatin Najimah, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan sejarah kebudayaan Islam. Di sini saya bersama teman saya yaitu Gita Hana Mukmintiah akan membahas materi tentang peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Damaskus dan di Andalusia. Sejarah singkat berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Awal mula berdirinya Daulah Umayyah disebabkan karena ketidaksetujuan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khilafah keempat. Muawiyah menuntut kematian Utsman dengan segala taktik dan kecerdasannya, sehingga terjadilah perang di antara mereka yang dikenal dengan Perang Siffin. Dan pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang anggota dari Khawarij yang kemudian kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu Hasan. Namun Hasan membuat perjanjian damai agar tidak terjadi peperangan lagi dengan menjadikan Muawiyah sebagai khilafah. Dengan demikian, berdirilah kekuasaan baru yaitu Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pemerintahan turun-temurun muncul setelah berakhirnya perang melalui pengangkatan atas dasar keturunan dan menjadi awal lahirnya sistem monarki atau kerajaan yang dibangun oleh Daulah Umayyah. Daulah Bani Umayyah dimulai pada tahun 661 Masehi. Muawiyah masuk Kufah dan mengambil sumpah jabatan yang diucapkannya di depan dua putra Ali yaitu Hasan dan Husain, dan disaksikan oleh banyak orang atau jamaah, sehingga tahun ini dikenal sebagai tahun Amul Jamaah. Dan ekspansi Islam mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah yang keempat, yaitu Al-Walid I, di mana peta Islam meluas hingga ke semenanjung Iberia dan di kaki pegunungan Pineios termasuk Afrika Utara. Para khalifah masa Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Bani Umayyah di Damaskus ini dikenal dengan Daulah Umayyah I atau bagian timur. Urutan Khalifah Umayyah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu menjabat pada tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yang kedua oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga oleh Khalifah Muawiyah II bin Yazid. Yang keempat Khalifah Marwan I bin Hakam. Yang kelima Khalifah Abdul Malik. Yang keenam Khalifah Al-Walid I bin Abdul Malik. Yang ketujuh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Khalifah Yazid II bin Abdul Malik. Yang ke-10 Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Khalifah Al-Walid II bin Yazid. Yang ke-12 Khalifah Yazid III bin Al-Walid. Yang ke-13 Khalifah Ibrahim bin Al-Walid. Dan yang ke-14 adalah Khalifah Marwan bin Muhammad yang menjabat pada tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Daulah Bani Umayyah dalam masa pemerintahannya ada begitu banyak perkembangan juga kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah. Di antaranya yaitu yang pertama, ekspansi wilayah yang sangat luas. Masa Daulah Umayyah melakukan ekspansi kekuasaan Islam serta membangun sentral pemerintahan yang kuat sejak pemindahan pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Ekspansi kekuasaan Islam meluas hingga Palestina, Afrika Utara, Spanyol, Jazirah Arabia, Irak, sampai ke Madinah dan hingga Maltan. Yang kedua yaitu perkembangan arsitektur. Salah satu seni arsitektur paling utama dan representatif dalam peradaban Islam adalah rumah ibadah atau yang dikenal sebagai masjid. Masjid Umayyah adalah salah satu bangunan yang megah dan paling impresif di dunia Islam. Tak hanya Masjid Umayyah saja yang menjadi citra atau lambang di Damaskus. Terdapat pula Masjid Jami' Bani Umayyah Al-Kabir dan Ar-Rahman di Aleppo yang didesain dengan sangat megah. Bukan hanya masjid saja, tetapi pembangunan istana-istana oleh putra mahkota keluarga khalifah sebagai tempat kediamannya. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan.
Para penguasa Bani Umayyah menjadikan Islam sebagai daulah sehingga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Tujuan dari perluasan wilayah tersebut ternyata memiliki dampak positif, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Perkembangan bidang ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu pengetahuan agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam, tetapi juga ilmu pengetahuan umum, yaitu ilmu kedokteran, filsafat, sejarah, astronomi, geografis, dan sebagainya. Terdapat pula perkembangan musik seperti lagu dan puisi di Mekah dan Madinah, sedangkan Kufah dan Basra menjadi tempat perkembangan aktivitas intelektual di dunia Islam. Kemudian yang keempat, pembenahan administrasi pemerintahan. Dalam administrasi negara, Bani Umayyah mendirikan 4 diwan penting sebagai tempat untuk menyalin putusan atau peraturan dalam satu register. Di antaranya meliputi Diwan Pajak, Diwan Persuratan, Diwan Penerimaan, dan Diwan Stempel. Bani Umayyah juga membuat sebuah pelayanan persuratan yang dikenal sebagai barit atau kantor pos, dan pembuatan mata uang yang dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Abdul Malik. Yang kelima ialah peradilan. Para khalifah Umayyah merupakan hakim yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan andil dalam pengambilan keputusan. Peradilan pada masa itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada al-qada, yaitu peradilan yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan agama. Yang kedua ada al-hisbah, peradilan yang menyelesaikan masalah berkaitan dengan pidana. Dan yang ketiga ada al-mazalim, yang merupakan lembaga tertinggi untuk mengadili para pejabat tinggi dan hakim. Yang keenam ialah kemiliteran, pertahanan, dan keamanan. Selama periode Umayyah, kemiliteran diciptakan secara profesional. Para prajurit diberi gaji dan penghidupan yang layak. Selain berhasil membentuk kekuatan militer, salah satu perkembangan dinasti Umayyah adalah pabrik pembuatan kapal. Dan untuk pertahanan dan keamanan internal didirikan oleh Departemen Kepolisian. Selain kemajuan yang dicapai selama pemerintahannya, ternyata terdapat keruntuhan dan kemunduran pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Yaitu terdapat 4 golongan yang membuat Daulah Umayyah menjadi goyah dan dapat mengakhiri masa kejayaannya. Yaitu yang pertama, kabilah Mahlab yang mayoritas dari Yaman. Yang kedua, diskriminasi terhadap budak Mawali. Yang ketiga, kebencian kaum Syiah terhadap Bani Umayyah dengan menggunakan pedang untuk meredam amarahnya. Dan yang keempat, kebencian umat Islam yang tidak sempurna akibat kelakuan Bani Umayyah yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Beberapa faktor penyebab terjadinya kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah, yaitu yang pertama, melakukan gerakan oposisi terbuka ataupun tertutup dari pendukung Ali dan Khawarij, sehingga tindakan keras terhadap gerakan merenggut banyak kekuatan pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem monarki turun-temurun dalam pemerintahan menyebabkan persaingan tidak sehat antar keluarga kerajaan. Kemudian yang ketiga, kurangnya rasa persatuan bangsa seperti terjadinya konflik etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah berlangsung lama dan terus memburuk. Yang keempat, menurunnya akhlak dan kelemahan serta ketidaknyamanannya kepada Khalifah Umayyah untuk memimpin pemerintahan, yang kecewa karena penguasa tidak memperhatikan dari segi agama yang sangat kurang. Yang kelima, munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang juga mendapat dukungan dari Bani Hashim yang menjadi penyebab langsung penggulingan dinasti Umayyah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gita Hana Mukmintiah. Selanjutnya saya Gita Hana Mukmintiah yang akan melanjutkan peradaban Islam masa Daulah Umayyah di Andalusia. Pertama, sejarah singkat penguasaan Islam di Andalusia. Andalusia merupakan semenanjung Siberia pada masa kejayaan Umayyah di Damaskus.
Umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Siberia pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada masa kekuasaan 705 sampai 715 Masehi, di mana sebelum itu Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadi provinsi dinasti Bani Umayyah pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Di Andalusia sebelum penguasaan Islam telah dikuasai oleh kerajaan Romawi, yaitu kekuasaan kerajaan Gotik. Kerajaan inilah yang telah menghasut penduduk agar menentang dan membuat kerusuhan kekuasaan Islam. Setelah kerajaan Gotik dikuasai oleh umat Islam mulai berfokus untuk menaklukkan Andalusia. Dalam proses penaklukan Andalusia ini ada 3 pahlawan Islam yang sangat berjasa, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair, yang telah memperluas kekuasaan di Aljazair dan Maroko. Dan selain itu, beliau juga telah menaklukkan bekas daerah kekuasaan Barbar di daerah pegunungan yang telah membuat mereka mengungkapkan janji setia dan tidak akan lagi membuat kekacauan. Munculnya Bani Umayyah di Andalusia secara spesifik itu berasal dari lolosnya salah seorang anggota keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman dari kepungan pasukan Bani Abbasiyah yang berhasil melakukan revolusi berdarah yang menumbangkan dan mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus yang telah berkuasa selama 90 tahun. Abdurrahman telah bersembunyi dan berkelana di negara lain seperti Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Lalu pada akhirnya dia ke Andalusia dan bertemu dengan pendukungnya dan kemudian berhasil menjadi penguasa Andalusia. Yang kedua, Khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah di Andalusia telah berkuasa dari 756 sampai 1031 Masehi dan berhasil mencapai kemajuan dengan banyak menginspirasi peradaban Eropa karena telah berkuasa selama 275 tahun dengan 16 khalifah. Siapa sajakah khalifah itu? Yakni yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I dari 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman atau Hisham I dari 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga, Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I dari 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat, Abdurrahman Al-Ausat atau Abdurrahman II dari 822 sampai 886 Masehi. Yang kelima, ada Muhammad bin Abdurrahman atau Muhammad I dari 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam, Munzir bin Muhammad dari 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh, ada Abdullah bin Muhammad dari 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan, Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III dari 912 sampai 961 Masehi. Yang kesembilan, ada Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam III dari 961 sampai 976 Masehi. Yang kesepuluh, Hisham II Al-Mu'ayyad 976 sampai 1009 Masehi. Yang ke-11, Muhammad II atau Al-Mahdi dari 1009 sampai 1010 Masehi. Yang ke-12, Sulaiman dari 1013 sampai 1016 Masehi. Yang ke-13, Abdurrahman IV atau Al-Murtada dari 1016 sampai 1018 Masehi. Yang ke-14, Abdurrahman V atau Al-Muntazir dari 1018 sampai 1023 Masehi. Yang ke-15, Muhammad III atau Al-Mustafi dari 1023 sampai 1025 Masehi. 16, Hisham III atau Al-Muqtadi dari 1027 sampai 1031 Masehi. Selanjutnya, masa kemajuan Bani Umayyah di Andalusia. Kemajuan Islam di Andalusia sangatlah berjaya baik di bidang intelektual, kebudayaan, arsitektur, dan bidang lainnya, yang sangat berdampak di Eropa hingga saat ini. Berikut beberapa ulasan kemajuan Islam di Andalusia. Yang pertama, perkembangan intelektual dan ilmu agama. Ada filsafat. Minat terhadap ilmu filsafat ini mulai dikembangkan oleh Muhammad bin Abdurrahman. Tokoh filsafat pada masa itu ialah Ibnu Bajjah dengan nama latin yaitu Avempes. Yang kedua, selanjutnya sejarah. Dalam bidang sejarah banyak penulis sejarah yang terkenal, salah satunya Ibnu Khaldun dengan karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Selanjutnya ada fikih. Dalam bidang fikih di Andalusia menganut mazhab Maliki yang memperkenalkan ialah Ziyad bin Abdurrahman. Selanjutnya ada sains. Dalam bidang sains terdapat banyak sekali yang berkembang, diantaranya ilmu kedokteran, kimia, fisika, pertanian, farmasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya bahasa, sastra, dan musik. Banyak yang mahir di bidang bahasa dan sastra, diantaranya Ibnu Malik dan Ibnu Basam. Dalam bidang musik dan kesenian terdapat sekolah musik di Cordova yang didirikan oleh Ziryab, sosok multitalenta yang mengubah Eropa.
Yang kedua, perkembangan di bidang ekonomi. Pada abad ke-9 dan ke-10 di bidang ekonomi mengalami masa kemakmuran dengan mengenalkan pertanian irigasi yang mengantarkan pembudidayaan terhadap tanaman pertanian yang dapat dijual belikan seperti ceri, apel, pisang, tebu, kurma, sutra. Melimpahnya pertanian dan perdagangan internasional ini membuat Seville dan Cordova mengalami kemakmuran. Yang ketiga, perkembangan di bidang arsitektur. Bangunan-bangunan yang terdapat di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi dikarenakan sangat megah dan sangat maju yang mendapatkan perhatian dari umat Islam dan para penguasa. Pembangunan fisik yang paling menonjol ialah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Zaragoza, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Selanjutnya yaitu masa kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Islam berkuasa di Andalusia ini begitu lama, selama 275 tahun, dan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Eropa. Namun sejarah panjang ini menuai kemunduran. Berikut merupakan kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia menurut Profesor Badri Yatim. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Muslim hanya puas dengan menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen. Pada abad ke-11, umat Kristen mengalami kemajuan, sedangkan umat Islam mengalami kemunduran, dan pada akhirnya umat Islam terusir dari Andalusia. Yang kedua, tidak ada ideologi pemersatu. Kelemahan Bani Umayyah di Andalusia salah satunya para mu'alaf tidak diperlakukan sejajar dengan bangsa Arab yang berakibat kelompok tersebut berkuasa. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Para penguasa Bani Umayyah di Andalusia telah lalai tidak memperkuat bidang ekonomi mereka, lebih berfokus terhadap bidang arsitek dan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan keuangan negara menjadi lemah dan berimbas kepada kekuatan politik dan militer. Selanjutnya yang keempat, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Hal ini berakibat terjadi perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Hal ini yang menyebabkan Bani Umayyah di Andalusia runtuh dan dikuasai oleh raja-raja Muluk al-Tawaif. Yang kelima, sulit untuk meminta bantuan. Peradaban Islam Bani Umayyah di Andalusia itu sulit meminta bantuan kekuatan Islam di tempat lain kecuali Afrika Utara. Oleh sebab itu tidak ada jalan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.